Hey ceps-cepsku, semua agak karebah. Alhamdulillah baik, Min. Komentar terpilih kali ini datang dari abang kita, Rizky Hermawango. Akhirnya Ceps balik lagi. Lama nggak nongol-nongol, aku kira dia kenapa-kenapa. Wah, ternyata selama ini ada juga yang nyari-nyari Mimin. Hehe, makasih banyak ini Rizky. Dikit informasi, nama channel kita mutlak Hey Ceps ya. Kalau kalian penasaran dengan channel pertama aku, Kak Ceps, coba cek, pasti masih ada. Cuman tidak bisa login akibat nomor yang terkait terblokir. Sedih rasanya bangun channel bertahun-tahun namun malah kayak gitu. Tapi nggak apa-apa lah ya, yang berlalu biarlah berlalu. Hidup harus tetap berjalan, jatuh bangunnya kita nikmati aja. Mimin telah kembali dengan versi yang lebih baik, insya Allah. Nih pantun untukmu, ubun-ubun ikan bolu. Ini film nyentuh banget. Di setiap hubungan pasti ada pahit manisnya. Ada-ada aja cara semesta untuk memisahkan dua orang yang saling mencintai namun pada akhirnya dipersatukan kembali. Tapi tidak untuk kali ini. Kira-kira seperti itu yang akan dikisahkan pada kisah ini. Berlatar pada tahun 1976, ada seorang bocah yatim piatu bernama Hao, hidup dalam keterbatasan di tengah hiruk pikuk kota Beijing. Hao sekarang diasuh oleh neneknya yang bekerja sebagai tukang jahit rumahan. Ketika semua teman-teman kelas memakai pakaian terbaiknya ke sekolah, Hao hanya bisa mengelus dada mengenakan baju kusam berdebu. Bukannya Hao tak mau memakai selayar merah seperti para siswa yang lain, Cep, tapi miliknya sudah terlalu compang-camping. Entah ini sudah menjadi budaya umat manusia dari awal peradaban atau bagaimana. Jika kita tak punya apa-apa, pasti sering dijulitin, sering dibully, dan itulah yang dirasakan Hao. Hanya beberapa yang sudi mengajaknya berteman. Seperti biasa, Hao selalu mengikuti teman kelasnya yang bernama Ran di setiap pulang sekolah. Ran sebenarnya agak risih kenapa bocah ingusan ini selalu mengikutinya kemanapun ia pergi, padahal Hao hanya sekedar mengikuti sebab ia sama sekali tak punya keberanian untuk mengajak Ran bicara. Sampai akhirnya Ran yang memutuskan ngajak bicara duluan. Itulah percakapan awal Hao dan Ran. Tak seperti siswa-siswa yang lain, Hao datang ke sekolah dengan jalan kaki. Hal itulah yang membuatnya sering datang terlambat. Setiap hari teguran masuk ke kupingnya akibat tak pernah memakai selayar merah yang sudah menjadi kewajiban para siswa-siswi di sini. Nah, agar hari ini Hao dapat mengikuti pembelajaran, Hao diminta untuk mengambil selayarnya. Pulanglah Hao ke rumah sang nenek untuk mengambilnya. Ternyata itu sudah dijadikan lap oleh nenek karena sudah tak layak pakai. Namun hari ini Hao harus mulai memakainya kembali daripada tidak bisa masuk kelas, ya kan? Dan karena tagihan listrik, tagihan air belum dibayar-bayar juga, Hao sempat diingatkan agar bersabar dulu, nanti beli yang baru kalau ada rezeki lebih katanya. Begitu Hao kembali ke sekolah, para siswa-siswa yang lain kembali mengolok-olok melihat Hao mengenakan selayar kusam miliknya. Sepulang sekolah, seperti kebiasaan Hao, ia selalu saja mengikuti Ran yang mungkin sudah kasihan juga, ia pun memberi Hao selayar baru, kebetulan ia masih punya cadangan. Semenjak dari sinilah Hao semakin merasa ada kemelekatan dengan Ran, satu-satunya orang di sekolah yang peduli. Lalu Ran melihat Hao kayak orang yang tak pernah makan, dibelikanlah jajanan pentolan. Hao sangat menikmati setiap kunyahannya, Cep. Lebihnya ia bawa pulang untuk sang nenek, namun Hao malah dikira nyuri. Setelah nenek tahu jika Hao mendapatkan makanan ini dari teman sekelasnya, ia pun menyuruh Hao datang membayar makanan itu pada Ran. Sang nenek memberitahu hanya pecundang yang akan mengambil sesuatu dari seseorang. Beberapa bulan kemudian, Hao harus menerima kenyataan pahit, neneknya meninggal dan Hao akan diserahkan pada pamannya yang bernama Ruby, tinggal di sebuah kota kecil yang cukup jauh dari sini. Sejak dari sinilah Hao sudah tak bisa bertemu dengan Ran lagi akibat jarak. Ran berpikir Hao tak akan pernah meninggalkannya. Tahu-tahu iya. Toh ini semua akibat keadaan yang memaksa. Setiap hari Ran datang menunggu Hao di persimpangan jalan tepat di depan sebuah toko, namun yang datang hanyalah kesunyian di tengah kebisingan kota.
Singkat kisah, bertahun-tahun telah berlalu, Ran kini telah tumbuh jadi wanita cantik dengan rasa yang sama. Di setiap ia pulang kuliah, Ran pasti singgah ke tempat penantian ini, Cep. Ran masih bertanya-tanya apa yang terjadi pada Hao sebenarnya. Kemana ya sekarang? Seakan-akan dirinya ditelan samudra. Sampai di suatu waktu, Hao dan pamannya memutuskan kembali ke kota tempat Hao dilahirkan, Beijing. Tempat pertama yang didatangi Hao ialah tempat penantian itu. Besar harapan Hao bisa bertemu kembali dengan Ran di tempat ini, namun sepertinya itu mustahil. Hao sekarang sibuk membantu pamannya jualan pakaian serta jualan mainan yoyo di sebuah pasar, sedang Ran sekarang kini fokus pada karirnya, menghabiskan hari-harinya dengan kuliah kedokteran, mengikuti keinginan ayahnya dan bersiap-siap untuk melanjutkan pendidikan pasca sarjananya di luar negeri Amerika Serikat. Tinggal beberapa hari lagi Ran akan meninggalkan kota ini. Sampai di suatu hari saat Hao sibuk bantu pamannya jualan, ia tiba-tiba mendengar suara langkah kaki dari seorang wanita yang mengacaukan fokusnya. Langkah kaki itu tak asing bagi Hao, ternyata itu Ran yang kebetulan mampir nyari-nyari baju. Begitu Ran mulai menjauh, Hao terus mengikutinya seperti sedia kala, bahkan hingga ke ruang kuliah Ran. Entah Ran di sini menyadari kehadiran Hao atau tidak. Begitu proses perkuliahan selesai, nampaknya dosen yang mengajar hari ini telah menyimpan ketertarikan oleh Ran. Dosen itu mulai mengeluarkan gombalan recehnya, Cep. Hao yang masih nunggu di luar langsung melempar beliau. Dari sinilah Ran menyadari jika pria ini ialah Hao. Bahagia sekali rasanya tiba-tiba bertemu dengan sahabat kecil setelah bertahun-tahun lamanya. Hao tak pernah menyangka Ran tumbuh jadi wanita cantik dan seanggun ini. Menariknya sebab tak ada yang berubah dari mereka. Ada satu pesan dan kejengkelan Ran pada Hao, kenapa dahulu engkau pergi tanpa sepatah kata dan menghilang selama bertahun-tahun. Maksudnya Ran berharap agar Hao tak melakukan itu lagi. Saking bahagianya, Hao hanya merespon itu dengan senyuman sambil menatapi wajah cantik Ran. Semenjak dari sini, Cep, di setiap pulang kuliah Ran selalu mampir di toko paman Hao. Ran membantu Hao jualan yoyo. Oh iya, sedikit pemberitahuan, mainan yoyo ini telah dimainkan oleh bangsa Yunani sejak tahun 500 sebelum Masehi. Dalam sejarah kemunculan yoyo, Cina lah menjadi negara yang lebih dipercaya menjadi tempat munculnya permainan yoyo. Atas kehadiran Ran di sini, jualan yoyo paman Ruby laris manis. Paman Ruby di sini tentu heran siapa wanita cantik ini sebenarnya. Kenapa ia bisa kenal dengan Hao? Hao pun memberitahu jika ia sahabat kecilku. Paman Ruby pun mulai memahami situasi. Dan karena tak terlalu leluasa di tempat ini, Hao terlihat membawa Ran datang ke sebuah konser. Di sana Ran terlihat ditangi seorang pria. Ternyata itu Jin, teman sekelas mereka dahulu. Bukan cuma Jin, namun ada juga seorang wanita bernama Jun. Tambah asiklah suasananya tiba-tiba bertemu dengan teman-teman lama, ya kan? Dan entah karena Hao ingin mengutarakan sebuah rasa atau bagaimana, ia terlihat datang ke tepi panggung meminta vokalis untuk menyanyikan sebuah lagu spesial untuk seorang wanita. Tahu-tahu lagu ini ditujukan untuk Ran. Hao, seperti pagi ini Ran terlihat datang ke tempat tinggal Hao. Dari jauh Hao sudah mengenali langkah kaki Ran. Bagaimana tidak, Hao telah mengikuti Ran selama bertahun-tahun.
Cukup tersanjung Ran mendengar itu. Ran terlihat membantu Hao merapikan tempat tidur. Sambil tersipu, Ran bertanya kenapa harus selimut tebal sih? Hao berkata, ketika masih kecil saya sering kedinginan di malam hari karena selimut nenek saya tipis dan sobek-sobek. Dari sinilah Cep, Ran baru tahu jika hidup Hao dari kecil sangatlah berat dan penuh perjuangan. Sambil duduk di samping Hao, Ran berkata, tenang, semuanya akan baik-baik saja. Kesuksesan akan datang bagi siapapun yang mau berjuang bersama air mata dan doa-doa. Sampai Ran merasa tegang saat Hao tiba-tiba menatapnya sangat tajam, yang bikin kaget sebenarnya sebab Hao tiba-tiba lompat mengecup. Wah, ternyata ada penolakan dari Ran. Dari sinilah Ran tahu jika selama ini Hao tidak hanya menganggapnya sebagai seorang sahabat saja, namun ada rasa lebih. Semenjak penolakan itulah Hao sekarang enggan bertemu dengan Ran lagi, Cep. Selain karena malu juga, Hao sebenarnya sudah tahu jika Ran sebentar lagi akan meninggalkan Beijing. Untuk saat ini Hao sudah tak berani bermimpi bersamanya lagi, terlebih status sosial mereka jauh berbeda. Hao sekarang akan memilih fokus jualan dan membuat pakaian. Siapa tahu suatu saat nanti bisa menjadi pria sukses. Hao akan bekerja sama dengan Jin dan Jun menjalankan bisnis kecil-kecilan ini. Sebelum Ran benar-benar pergi ke Amerika, di suatu malam Hao datang menemuinya untuk memberi sesuatu, entah ini duit atau apaan. Yang jelas ini ialah kado perpisahan dari Hao. Setelah memberi itu, Hao pun pergi tanpa sepatah kata pun. Nampak jelas raut kecewa di wajah Hao setelah kejadian kemarin. Ran mengejarnya namun Hao tetap tak mau bicara. Ran juga bingung harus ngapain, ya kan? Sampai tak lama, datanglah sekelompok preman yang tambah mengacaukan suasana. Untung Hao mampu mengatasi bahaya ini. Mereka berdua terlihat kabur mengamankan diri ke sekitaran kampus Ran. Kebetulan dekat dari sini. Ran membawa Hao sembunyi ke ruang praktek hingga mereka benar-benar selamat dari kejaran preman tersebut. Melihat Hao penuh luka, Ran langsung berinya pertolongan dan bisa saja ini ialah pasien pertama Ran. Seraya ia mengobati luka Hao, saat itu pula air mata Ran gugur berjatuhan melihat Hao penuh darah. Bukannya Hao turut bersedih namun malah bergejolak. Jagungnya dibawa mulai bangkit hingga perlahan saling mendekat. Dan apa yang terjadi, Cep? Mereka menanam. Cinta dari keduanya telah bersemi, bahkan Ran akan memberitahu ayahnya jika ia tidak mau berangkat ke Amerika dan berjanji akan memperkenalkan Hao padanya. Di esok malamnya datanglah Ran ke halte bus. Meski saat ini hujan deras namun Ran tetap datang. Sudah hampir sejaman Ran nunggu namun Hao tak muncul-muncul. Malah yang datang ialah Jin dengan wajah sempoyongan. Jin tegas memberitahu Ran jika pulanglah segera sebab Hao tak mungkin datang. Dia juga tidak menyukaimu. Kaget Ran mendengar itu, Cep. Bagaimana mungkin semua terjadi secara tiba-tiba. Entah apa yang terjadi dengan Hao sebenarnya. Singkat kisah, kini beberapa tahun telah berlalu, tepatnya tahun 1993. Kini Ran benar-benar memutuskan menetap di New York, Amerika. Setelah beberapa tahun tinggal di sini, ternyata untuk jadi seorang dokter itu sangatlah susah. Ran sudah melamar kerja ke sana kemarin namun belum keterima juga. Nah, daripada menunggu yang tak pasti, Ran harus nyari kerja sampingan agar bisa makan, ya kan? Ya, kerja dari tempat satu ke tempat yang lain sebagai tukang cuci piring. Kisah romansa antara dirinya dan Hao kini menjadi cerita masa lalu sebab Ran sekarang telah menjalin hubungan dengan seorang seniman yang bernama Rio. Di suatu waktu, hal tak diminta-minta terjadi. Ran terjatuh di tempat kerja dan itu membuatnya keguguran. Entah Ran dan Rio ini sudah nikah atau bagaimana, namun yang pasti mereka berdua telah melakukan hal menggeliat di bawah bulu itu.
Jika kita kembali ke masa lalu, kenapa dahulu Hao tak menemui Ran di halte bus? Karena ternyata malam itu Hao ditahan atas tuduhan telah melakukan penyerangan dan akan dijatuhi hukuman penjara kurang lebih 5 tahun. Tapi ya, begitulah proses hidup, pasti ada pahitnya. Yang jelas sekarang Hao telah sukses jadi seorang pengusaha bersama partnernya Jin dan Jun yang kini telah jadi suami istri. 1年后我就出狱了，开始接订单，卖到了日本和新加坡。这几年，现在也卖到了美国。又想二人了。Hidup seseorang memang gak ada yang tahu ya, Cep. Baru kemarin kita melihat Hao memakai baju sobek-sobek, kini sudah mengenakan jas mahal. Bahkan sekarang ia telah berangkat ke Amerika, tepatnya di New York, setia ditemani oleh Jin dan Jun untuk mengurus penjualan dan kerjasamanya dengan salah satu perusahaan pakaian ternama di sana. Ini ialah kemitraan jangka panjang bisnis pakaian Hao. Sedang Ran sendiri masih sibuk sana kemari melamar pekerjaan di setiap rumah sakit, namun belum keterima. Mana karya-karya lukis kekasihnya Rio juga sama sekali belum ada pembeli. Ran selalu mengingatkan Rio agar bersikap tenang, ini semua akan berlalu katanya. Rio minta maaf sebab belum bisa jadi pasangan yang baik untuk Ran. Sampai di suatu waktu saat Hao kembali mengadakan pertemuan dengan pihak perusahaan di sebuah hotel, ia tak sengaja melihat ada seorang perempuan membawa piring kotor. Hao mengikutinya karena mengira itu Ran, ternyata bukan, agak mirip aja. Dari sini bisa kita pahami bahwa hingga sekarang ini Hao masih mencari Ran, namun ia tak pernah tahu keberadaan Ran di mana. Di suatu hari, Cep, begitu Hao, Jin, dan Jun diundang ke sebuah pameran melihat sebuah karya-karya lukis di sana, malah Hao tak sengaja melihat beberapa karya lukis dengan wajah Ran. Karya-karya ini siapa lagi kalau bukan milik Rio, ya kan? Dari sinilah Hao mulai mendapat jalan untuk menemui Ran. Setelah ia membeli semua lukisan itu, Hao pun bertanya ke pihak galeri siapa pembuat karya lukis ini. Setelah diberi alamat, Hao pun datang ke tempat Rio tanpa Hao sadari jika pria ini ialah kekasih Ran. Who are you? 来啊，北京，照永远。 Setelah tahu nama orang ini, Rio pun langsung tahu jika pria yang selalu diceritakan Ran pada masa lalunya ialah dirinya. Hao meminta alamat Ran pada Rio. Setelah diberitahu, datanglah Hao ke sana, Cep. Namun tak ada siapa-siapa. Tak lama berselang, Hao mendengar suara langkah kaki dari kejauhan. Dan ya, itu si Ran. 安然，好久不见。 Setelah bertahun-tahun lamanya mencari, akhirnya Hao menemukan Ran. Hao terlihat diajak masuk ke dalam, namun bagaimanapun Ran akan tetap mengingat kejadian di halte bus dahulu. Jujur, Ran sangat kecewa dan sakit hati sampai saat ini. Itulah mengapa ia memutuskan menetap di Amerika. Dari sinilah Hao memberitahu semuanya tentang apa yang terjadi hari itu, Cep. Ia ditangkap karena sebuah kasus, lalu memerintahkan Jin ke halte bus menemui Ran agar supaya Ran tak hilang harapan dan bisa berangkat ke Amerika untuk melanjutkan pendidikannya. Nanti setelah semuanya membaik, tak peduli itu butuh bertahun-tahun, Hao berjanji pada dirinya akan mencari Ran kemanapun ia pergi. Dan ya, hari ini Hao menepati janji itu. Ia datang menemui Ran di saat dirinya telah sukses jadi seorang pebisnis. Namun mau bagaimana juga, Ran telah bahagia dan menjalin hubungan dengan lelaki lain. Ran memberitahu jika lelaki yang kau temui itu ialah kekasihku, Rio. 我要休息了。 Entah bagaimana pedihnya perasaan Hao setelah ia tahu jika wanita yang ia cintai selama ini telah jadi kepunyaan orang lain. Ia juga tak bisa menyalahkan siapapun sebab beginilah garis takdir mereka, ya kan? Lalu kini beberapa hari telah berlalu, Hao kembali mengajak Ran ketemu. Ran diangkut pakai mobil mewah seolah-olah Hao ingin menunjukkan betapa suksesnya ya sekarang. Mereka terlihat datang ke jembatan Brooklyn menikmati senja di sana. Tamasya ini tak lain hanyalah perjalanan sebagai seorang sahabat. Hao bertanya, telah bertahun-tahun kenapa sekalipun kamu tak pernah berkunjung ke Beijing? Ran berkata, untuk apa? Saya sudah tak punya siapa-siapa lagi di sana, terlebih ayah dan ibuku telah meninggal.
Hao juga bertanya bagaimana dengan karir doktermu di sini. Ran berkata, tak sepenuhnya aku harus menjadi seorang dokter. Aku di sini mengerjakan apapun yang jelas cukup untuk hidup. Di suatu waktu, Hao kembali mengajak Ran makan bersama. Hao memperadakannya di sebuah restoran berkelas. Jin dan Jun juga diundang sebab konsepnya memang hanya sebatas reunian. Bukannya ini jadi hal yang mengasihkan, namun malah membuat Ran merasa asing sebab Jin dan Jun menyinggung soal masa lalunya dengan Hao. Bahkan ia juga menyinggung soal perjalanan karir Ran yang sebenarnya tidak pantas, mentang-mentang sudah di atas, ya kan? Namun satu hal yang pasti, semua kerja keras Hao selama ini itu bukan semata-mata untuk dirinya, namun untuk Ran, wanita yang ia cintai. 现在好了，你是如何的成功，可以买断我的时间，让陈成这样。有没有钱？我希望你幸福。一直到跟在我身后。我习惯了。Pada akhirnya semua rasa benci, rasa kecewa, rasa rindu itu meledak. Ternyata sampai saat ini Ran juga masih mencintai Hao. Nah, karena Ran sudah tak bisa menahan itu, Ran pun membawa Hao ke rumahnya untuk melakukan hal menggeliat di bawah bulu itu lagi. Intina Iran meto goyang cep. Bahagia sekali rasanya bisa kembali seperti ini. Dari sinilah Hao mengajak Ran untuk kembali ke Beijing dan memulai hidup baru di tanah kelahiran. Namun Hao tak bisa sebab dia juga memikirkan kekasihnya Rio. Begitu pagi datang menyapa, Hao bangun lebih dulu mempersiapkan sarapan buat Ran. Romantis sekali lah pagi ini, mereka sudah kayak suami istri aja. Nah, tak lama berselang tiba-tiba datang seseorang. Ternyata itu 我一晚上没睡，你最近好吗？ Apalah daya Rio kecelakaan yang menyebabkan tulang belakangnya patah. Memang cedera yang diderita tak mengancam nyawa, namun kemungkinan besarnya Rio akan cacat seumur hidup. Ran merasa ini semua terjadi atas kesalahannya. Ia pun meminta Hao agar tak muncul di kehidupannya lagi. 难道我不需要你吗？不能再伤害别人了，不能原谅我自己，两个之间的命运。个意外。 离开我吧。 Sesuai permintaan Ran, kini Hao tak pernah menemuinya lagi. Meski ini sakit, namun mau bagaimana, Hao juga tak bisa memaksakan kehendak, ya kan? Terlebih Ran sekarang akan fokus pada kesembuhan kekasihnya Rio. Tahun demi tahun kian berganti, Hao hanya bisa dibersamai rasa sakit dan rasa rindu. Karena sudah tak ada harapan lagi tinggal di sini, Hao pun memutuskan kembali ke Beijing. Hari demi hari, tahun demi tahun berlalu, kondisi Rio juga mulai membaik, namun entah kenapa ia tak bisa menemukan kebahagiaan bersama Ran. Mungkin karena Rio tahu jika raga Ran memang ada di sisinya, namun hatinya ada pada orang lain. Rio memberitahu Ran jika ingin pergi saja, toh daripada terus-terusan menjalin hubungan dengan kehampaan seperti ini, ya kan? Rio menyuruh Ran agar mengikuti kata hatinya dan melakukan apapun yang ia ingin lakukan. Meski dalam kebimbangan besar, namun akhirnya Ran memutuskan untuk meninggalkan New York dan kembali ke Beijing untuk menemui Hao. Namun takdir malah berkata lain. 喂， 对不起，我想回北京了。 我什么时候能见到你？ 今天，往后的每一天，北京了。电话，打电话。我们俩走。
Di saat penantian itu sudah di depan mata, Ran harus menerima kenyataan pahit bahwa Rio telah tiada akibat kecelakaan pesawat pada menara World Trade Center miliknya, tepatnya di lantai atas. सीने से तेरे सर को लगा के सुनता मैं रहूं नाम अपना रहना तू पल पल दिल के पास जुड़ी रहे तुझसे हर एक सांस. Begitulah takdir antara Hao dan Ran. Semoga mereka dipertemukan kembali di kehidupan selanjutnya. Itulah harapan Ran hingga saat ini. Kini telah usai. Seluruhku melebihi dimanapun kalian berada, tanah Jawa, Kalimantan, Papua, dari Sabang sampai Merauke, Maros, Baru, Parepare, Pinrang, Sidra, Penregang, Toraja, Mamuju, Palopo, Lu, Poso, Palu, Makassar, Bone, Sinjai, Goa, Takalar, Jeneponto, Bantaing, Bulukumba, Selayar, dan masih banyak lagi. Jangan lupa subscribe. Terima kasih sedalam-dalamnya telah menyempatkan diri mampir ke channel sederhana ini. Oh ya, apakah yang bisa kita petik dari kisah ini, Cep? Coba komen di bawah. Selamat bersua di video selanjutnya. Bye. And every time I try to fly, I fall without my wings. Feel so small. Guess I need you, baby. And every time I see you in my dreams, I see your face haunting me. Guess I need you, baby. I make believe that you are here.